Hai semua, Assalamualaikum. Nah, kali ini aku mau buat kue untuk lebaran lagi, yakni kue lapis legit belacan. Ini rasanya enak banget, nyoklat, legit, manis, lembut, dan juga sangat moist. Pokoknya pencinta coklat wajib banget cobain kue satu ini ya. Dan sama seperti resep sebelumnya, ini menggunakan banyak telur, tetapi rasanya juara. Untuk ide jualan ini boleh banget, teman-teman bisa cobain. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan mixer, lalu masukkan margarin sebanyak 350 gram. Ini aku pakai margarin yang suhu ruang ya teman-teman. Untuk mixernya aku menggunakan mixer Grande Turbo EHM 9595. Lanjut kita tambahkan gula halus sebanyak 350 gram. Lanjut kita pasang mixernya. Untuk mixer ini berkapasitas 5 liter, udah food grade dan terbuat dari tembaga asli sehingga kuat dan tahan lama. Dilengkapi juga dengan 7 tingkat kecepatan. Nah, ini kita coba nyalakan. Pertama, kecepatan rendah dulu. Kalau udah mulai rata, kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan tinggi. Kalau aku di sini nomor 6, dan terus kita mixer sekitar 10 menit. Setelah 10 menit di mixer, kita turunkan kecepatannya. Dan kita siapkan 20 butir kuning telur. Ini udah aku pisahkan dari putih telurnya ya teman-teman. Aku pakai telurnya yang suhu ruang. Kita memasukkannya bertahap seperti ini, jadi sedikit demi sedikit dulu aja. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Lakukan hingga selesai. Nah, ini untuk semua kuning telurnya udah selesai kita masukkan. Kita biarkan dulu hingga rata ya. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini, matikan mixernya. Nah, untuk hasil adonannya setelah di mixer seperti ini teman-teman. Untuk stick mixernya kita sisihkan aja. Lanjut aduk menggunakan spatula, pastikan semua bahan sudah tercampur rata. Karena untuk bagian dasar wadah udah pasti ada bahan yang mengendap ya teman-teman. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini. Lanjut kita tambahkan coklat bubuk sebanyak 45 gram. Dan ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, kita aduk rata. Gunakan metode aduk balik untuk mempercepat. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan susu kental manis rasa coklat sebanyak 160 gram, setara 4 bungkus. Dan di sini aku mix menggunakan susu kental manis yang biasa sebanyak 220 gram. Jadi jumlah keseluruhannya 380 gram ya teman-teman, setara kurang lebih 1 kaleng. Kalau misal mau pakai susu kental manis yang biasa aja boleh, atau mau pakai full susu kental manis yang rasa coklat juga boleh. Tapi menurut aku lebih bervariasi di mix seperti ini ya teman-teman. Boleh disesuaikan aja. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Agar rasanya lebih enak, ini aku tambahkan dengan pasta coklat kira-kira setengah sendok teh. Opsional aja, kalau misal teman-teman gak mau pakai pasta coklat, boleh di skip. Dan ini lanjut kita aduk rata. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita buat adonan putih telurnya. Di sini aku pakai putih telur sebanyak 5 butir. Lalu tambahkan perasa vanila sebanyak setengah sendok makan atau secukupnya, boleh sesuai selera.
Kalau misal nggak ada perasa vanila, mau pakai vanili bubuk juga boleh teman-teman. Lanjut, ini kita mixer, gunakan kecepatan paling tinggi sekitar 3 menit aja hingga adonannya mengembang. Setelah kurang lebih 3 menit di mixer, nah ini adonan putih telurnya udah mengembang dan kaku seperti ini. Jadi ketika ditarik nggak mudah jatuh ya. Nah, untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan teman-teman bisa juga mengeceknya, kalau wadahnya dibalik nggak mudah jatuh, itu tandanya udah selesai. Untuk kedua adonan udah siap, langsung aja kita campurkan. Jadi dari adonan putih telur ke adonan kuning telurnya ya teman-teman. Kita bagi menjadi 3 bagian. Kita bertahap seperti ini untuk mempermudah mencampurkannya. Dan aku saranin untuk mempermudah ini sebaiknya diaduk menggunakan hand whisk seperti ini ya teman-teman. Karena menurut aku lebih cepat tercampurnya. Nah kayak gini, dan lanjut kita tuang adonan berikutnya. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua adonan putih telurnya ditambahkan, nah ini aku campurkan aja menggunakan mixer ya teman-teman. Gunakan kecepatan paling rendah dan sebentar aja ya. Tujuannya agar lebih tercampur rata aja teman-teman. Nah kira-kira seperti ini. Untuk mixernya kita sisihkan. Kalau misal teman-teman mau mengaduknya menggunakan spatula aja juga boleh. Setelah adonannya tercampur rata, lanjut kita siapin untuk loyangnya. Di sini aku pakai yang ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7. Oles dengan margarin hingga ke dinding loyangnya ya teman-teman. Ngolesnya harus rata agar nggak lengket. Dan untuk bagian alas dilapis dengan kertas roti. Nah kalau udah selesai, kemudian kita tuang adonannya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya. Kita tuang sebanyak 2 sendok sayur. Untuk sendok sayur yang aku gunakan seperti ini teman-teman. Atau untuk jumlah boleh disesuaikan aja. Dan lanjut kita ratakan. Setelah diratakan, kita hentakan sebentar. Nah ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven sekitar 10 menit. Dan langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Ini aku letakkan di rak tengah ya teman-teman. Seperti ini, dan kita panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, nah ini untuk lapisan yang pertama sudah matang. Kita keluarkan dari oven. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau misal nanti teman-teman buat itu ada gelembung udara, itu tinggal kita tusuk aja menggunakan penusuk sate ya. Lalu kita tekan-tekan secara perlahan seperti ini teman-teman. Jadi untuk menekannya jangan terlalu keras, cukup pelan-pelan aja. Nah kalau udah dipastikan rata, lanjut kita tuang adonan berikutnya. Dan ini sama sekitar 2 sendok sayur. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Oh iya teman-teman, untuk suhunya tetap di 180 derajat Celcius. Untuk apinya kita ganti menjadi api atas hingga selesai dipanggang. Dan waktunya sekitar 8 menit. Nah ini untuk semua adonannya hampir selesai, ada sisa 1 kali tuang. Kita keluarkan dulu dari oven. Ini hati-hati banget ya teman-teman, karena lumayan berat dan sangat panas. Nah kalau udah kita keluarkan dari oven, kita tekan-tekan seperti ini. Menekannya cukup perlahan aja ya.
Dan lanjut kita tuang untuk adonan yang terakhir. Diratakan agar per lapisannya itu rapi. Nah, seperti ini teman-teman. Dan boleh kita hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara pada adonan. Dan ini lanjut kita panggang ya. Dipastikan ini ovennya masih panas. Jadi selama menunggu adonan dituang, itu ovennya harus tetap on teman-teman. Dan untuk lapisan terakhir ini tetap kita panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas selama kurang lebih 10 menit atau hingga matang. Setelah kue lapisnya matang, langsung aja kita keluarkan dari oven ya. Jadi untuk memanggang terakhir ini jangan sampai gosong ya teman-teman, jadi harus sering dilihat. Nah, hasilnya seperti ini, mulus, cantik. Dan boleh kita tekan-tekan lagi agar permukaannya ini lebih rata ya. Untuk menekannya jangan terlalu keras teman-teman. Kalau udah, kita biarkan hingga kuenya dingin. Nah, ini dia kue lapis legit belacannya udah jadi, hasilnya cantik banget. Dan ini tadi udah aku keluarkan dari loyang. Untuk caranya sama aja ya, tinggal disisir pinggirannya. Dan ini langsung aja kita potong-potong, untuk ukurannya boleh sesuai selera. Ketika dipotong ini udah pasti terlihat sangat moist, sangat lembut banget teman-teman. Untuk detail dari kue lapisnya seperti ini. Tuh, berlapis-lapis banget ya, dan terlihat sangat moist dan nyoklat. Langsung aja kita mau cobain. Ini aku ambil satu, kemudian aku taruh di atas piring. Dan ini aku udah cobain, rasa kue lapisnya tuh enak banget, manisnya udah pas menurutku, nyoklat, moist, legit. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain ini di rumah. Semoga berhasil. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.